Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwidia Stuti Ahmad dari kelas 2D Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Nah, hari ini saya akan memaparkan materi yang telah saya buat untuk memenuhi evaluasi kegiatan terstruktur 2 atau EKT 2 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang dampak pembelajaran daring pada dunia pendidikan. Nah, wabah COVID-19 ini membawa perubahan yang sangat besar kepada sistem pendidikan di berbagai belahan dunia. Nah, sekarang ini sekolah, universitas sudah harus mencari inovasi baru soal sistem pendidikan demi keberlangsungan proses belajar mengajar. Nah, karena adanya COVID-19 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menerbitkan surat edaran. Surat edaran yang diterbitkan oleh Kemendikbud ini tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, surat edaran ini berisi tentang larangan melakukan proses pembelajaran secara tatap muka langsung dan tetap melakukan proses pembelajaran dengan di rumah saja, dengan tidak bertatap muka langsung begitu. Sekarang ini udah banyak negara yang mengambil langkah-langkah strategis demi meminimalisirkan penyebaran COVID-19. Nah, langkah strategis ini yaitu memindahkan secara global sistem pendidikan, sistem pembelajaran itu menjadi sistem daring. Nah, apa sih daring ini? Menurut KBBI Kemendikbud, daring ini merupakan akronim dari dalam jaringan. Dalam jaringan yang terhubung ke komputer maupun internet dan lain sebagainya. Nah, kemudian daring ini merupakan kata ganti dari online. Jadi dari online diganti menjadi daring, yang artinya merupakan komunikasi atau pertemuan menggunakan jejaring internet. Apa sih pembelajaran daring itu? Nah, pembelajaran daring ini pembelajaran yang mampu mempertemukan pengajar dan pelajar dengan menggunakan bantuan internet dan aplikasi-aplikasi pendukung. Aplikasi pendukungnya seperti Google Meeting, Zoom, WhatsApp, dan lain sebagainya. Pembelajaran daring ini menurut Bapak Nizam, yaitu Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pembelajaran daring ini bukan hal baru di Indonesia. Jadi pembelajaran daring ini udah ada di Indonesia sekitar tahun 1980-an. Nah, tujuannya apa sih pembelajaran daring di tahun itu? Nah, pembelajaran daring di tahun itu tujuannya adalah keinginan Indonesia dalam pengembangan teknologi informasi. Nah, pengembangan ini dilakukan melalui Indonesia Global Development Learning Network dan Indonesia Higher Education and Research Network. Dengan menggunakan sistem daring ini, sekolah maupun universitas mengharapkan program-program yang diberikan dapat benar-benar tersampaikan dengan baik kepada siswa dan mahasiswanya. Terlebih lagi ini kan penyampaiannya melalui media, sehingga sekolah maupun universitas benar-benar harus memperhatikan etika sebagai lembaga pendidikan. Pembelajaran daring ini juga menuntut guru maupun dosen agar tetap menyampaikan materi kepada murid atau mahasiswanya tersampaikan dengan sangat baik gitu. Maksudnya siswa juga benar-benar dapat mencerna apa yang disampaikan oleh guru maupun dosen itu.
Nah, guru dan dosen ini juga dituntut menciptakan suasana kelas yang membuat nyaman siswa dan mahasiswanya, sehingga tidak ada rasa tertekan dari siswa atau mahasiswa itu karena pembelajaran secara daring ini. Karena siswa dan mahasiswa juga harus terbiasa dengan pembelajaran daring ini, karena kan pembelajaran daring ini merupakan perubahan yang sangat besar kan. Jadi tidak terbiasa akan pembelajaran daring ini. Untuk sekolah maupun universitas yang memang sudah melakukan sistem pembelajaran secara daring ini mungkin nggak kaget gitu, dan tidak menimbulkan masalah yang besar gitu. Cuma kan lain halnya dengan sekolah ataupun universitas yang baru dan tidak terbiasa dengan pembelajaran daring ini, sehingga masalah-masalah besar itu pasti muncul. Menurut Mayer 2003, pembelajaran online ini memiliki karakteristik. Yang pertama, pembelajaran berbasis online ini harus memiliki dua hal penting, yaitu informasi dan metode pengajaran yang memudahkan untuk dipahami konten pembelajarannya. Nah, yang kedua, pembelajaran berbasis online ini dilakukan melalui komputer menggunakan tulisan, video, gambar, suara, ilustrasi. Nah, yang ketiga, pembelajaran berbasis online ini diperuntukkan membantu pendidik mengajar seorang peserta didik secara objektif. Kemudian, apa sih dampak dari pembelajaran secara daring ini? Nah, dampaknya itu yang pertama menjadi kurang efektif. Kenapa? Karena kebelum siapannya pengajar maupun pelajar dengan sistem yang berbasis online ini. Jadi kan perubahan dari yang tadinya belajar secara tatap muka langsung sekarang harus berbasis online. Kebelum siapannya itu bisa dilihat dari pengetahuan kemajuan teknologi, karena tidak semua mengikuti kemajuan teknologi. Jadi sekarang karena pembelajaran berbasis online, pengajar maupun pelajar ini sebenarnya dipaksa untuk mengetahui kemajuan dari teknologi, karena agar berlangsungnya proses pembelajaran menjadi efektif gitu dengan pengetahuan teknologi, dengan pengetahuan kemajuan teknologi ini gitu. Siapan dari sekolah maupun universitas ini menjadi kunci keberhasilan dari pembelajaran secara daring ini. Efektifnya pembelajaran secara daring ini bisa dilihat dari beberapa guru maupun dosen yang hanya berfokus dengan pemberian tugas aja gitu, tanpa ada pemantauan secara langsung maksudnya bukan secara tatap muka, secara Google Meet misalnya gitu. Jadi ada rekan saya gitu yang di lingkungan saya anak sekolah dasar itu dia difokuskan hanya pemberian tugas aja gitu. Jadi nggak ada Google Meet, jadi nggak ada pemantauan dari guru itu bahwa tugas itu siapa sih yang ngerjain gitu, apakah itu siswanya langsung atau orang tuanya gitu. Jadi kan kalau misalnya Google Meet itu guru bisa memantau sejauh mana siswa itu bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian guru juga bisa memantau sampai mana nih kemampuan dari siswa ini. Nah, guru yang hanya memfokuskan pemberian tugas saja ini menjadikan pembelajaran daring ini menjadi kurang efektif begitu. Kendala jaringan juga menjadikan pembelajaran daring ini kurang efektif. Jadi kan kalau misalnya
ada kendala jaringan, kita nggak bisa secara baik menerima materi yang sedang disampaikan. Kadang suka macet gitu kan. Kalau misalnya lagi share screen, mungkin share screennya jadi nggak jalan gitu, jadi kita nggak tahu nih materi mana yang lagi dijelasin gitu, karena terdapat kendala jaringan ini. Nggak semua tempat tinggal, nggak semua daerah memiliki sinyal yang stabil gitu, apalagi daerah pelosok gitu kan, susah banget cari sinyal yang stabil. Nah, maka dari itu sinyal ini juga menjadi salah satu hal kurang efektifnya pembelajaran secara daring. Yang dampak yang kedua, tadi kan yang pertama menjadi kurang efektif. Nah, yang kedua ini dampaknya memberatkan orang tua. Yang pertama itu memberatkan dalam segi ekonomi. Nah, di pandemi COVID-19 ini kan banyak banget keluarga yang krisis ekonomi gitu kan. Ya misalnya kalau pedagang kaki lima memiliki keterbatasan waktu gitu berdagangnya, sehingga penghasilan menjadi menurun. Nah, kalau misalnya yang bekerja di atas naungan perusahaan, kadang harus rela gitu dikeluarin karena pembatasan karyawan gitu kan. Jadi banyak orang yang mengalami krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini kan berpengaruh nih kepada misalnya pembelian kuota gitu kan. Pembelian kuota kan wajib gitu demi keberlangsungan pembelajaran gitu kan. Jadi itu memberatkan orang tua untuk membeli kuota. Dan apalagi jika ada siswa maupun mahasiswa yang nggak punya smartphone ataupun laptop dan semacamnya, otomatis mau tidak mau itu menjadi beban orang tua untuk membelikan anaknya gitu kan, demi keberlangsungan pembelajaran si anak itu tersebut gitu. Itu yang menjadi itu yang memberatkan orang tua gitu. Nah, yang kedua ini dari segi tugas anak. Kayak misalnya yang tadi udah dijelasin, ada beberapa guru yang hanya terfokus memberikan tugas aja nih, tanpa ada pantauan melalui Google Meeting maupun Zoom gitu. Jadi ketika si guru ngasih tugas melalui WhatsApp, dari situ kan guru nggak ada yang tahu itu apakah itu siswanya sendiri yang mengerjakan atau orang tua gitu. Tulisan itu bisa dimanipulasi kan. Menurut saya tulisan itu bisa dimanipulasi gitu. Jadi yang mengerjakan itu orang tua, karena si anak ini tidak ada pantauan langsung, menjadi merasa bebas gitu. Setelah absen kan melalui WhatsApp gitu kan, melalui WhatsApp, difoto, dikirim, udah selesai. Anak itu akan berfokus dengan main gitu. Kemudian dia nggak fokus sama tugas yang diberikan guru gitu. Oke, untuk anak yang memang orang tuanya keras gitu, keras dalam arti bukan keras, tegas gitu, ayo harus kerjain tugas gitu. Nah, kalau sebaliknya kan itu tugas akan dikerjakan oleh orang tua kan, bukan sama anaknya gitu. Jadi itu memberatkan orang tua. Jadi pembelajaran daring ini khususnya memberatkan orang tua ini, khususnya di anak sekolah dasar gitu. Yang ketiga ini menurunnya minat belajar. Pertama, menurunnya minat belajar ini pertama menurut saya karena beberapa guru yang hanya berfokus dengan tugas-tugas itu membuat anak kan menjadi menurun ya minat belajarnya gitu, karena dia hanya berfokus aja sama bermain gitu, tidak berfokus sama tugas yang diberikan, karena tidak ada pantauan langsung gitu kan. Jadi minat belajarnya menjadi menurun menurut saya. Dan juga menurunnya minat belajar ini berpengaruh juga dari suasana kelas di Google Meet maupun Zoom. Itu juga mempengaruhi minat belajar dari siswa maupun mahasiswa. Makanya
guru maupun dosen benar-benar dituntut dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman gitu, sehingga materi yang disampaikan itu tidak membosankan, tidak membuat mahasiswa bosan gitu. Kemudian jadinya minat belajar dari siswa maupun mahasiswa ini tidak menurun gitu. Itu merupakan 3 dampak dari pembelajaran secara daring. Nah, menurut Munir 2009, pembelajaran secara daring atau berbasis online ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ini yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating, di mana guru, dosen, dan siswa maupun mahasiswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler, atau kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, maupun waktu. Kelebihan yang kedua itu, siswa maupun mahasiswa dapat merecord kelas yang sedang berlangsung, sehingga setelah kelas itu selesai, siswa maupun mahasiswa dapat mereview kembali materi yang telah disampaikan gitu, walaupun kelasnya udah lewat gitu. Jadi ada record yang dapat memudahkan siswa dan mahasiswa mereview kembali materi apa yang sudah disampaikan gitu. Lebih mudah mereview gitu, karena kan di record itu semua kerekam dari awal sampai akhir gitu. Jadi bisa memahami kembali materi yang sudah disampaikan. Dan yang ketiga ini, guru, dosen, siswa maupun mahasiswa dapat berdiskusi dengan lebih banyak orang lagi gitu, sehingga ilmu dan wawasan yang kita dapat itu bisa lebih luas lagi, karena diskusi secara daring ini bisa memuat lebih banyak orang lagi dibanding kita diskusi secara tatap muka langsung. Kelebihan yang keempat ini relatif lebih efisien, apalagi bagi mereka yang tinggalnya jauh gitu dari tempat kuliah. Jadi nggak harus jauh-jauh dari rumah ke tempat kuliah untuk mengikuti proses pembelajaran gitu, dan relatif lebih efisien juga untuk para pekerja yang sambil kuliah gitu. Jadi nggak harus ngejar waktu untuk datang langsung ke tempat kuliah untuk melakukan proses pembelajaran. Merupakan kelebihan dari pembelajaran secara daring. Kemudian ada kelemahan dari pembelajaran secara daring. Yang pertama, kurangnya interaksi antara pengajar dengan pelajar, sehingga bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, kelemahannya ini adanya kecenderungan mengabaikan aspek psikometrik, yaitu aspek sosial, dan sebaliknya nih, mendorong tumbuhnya aspek komersial gitu. Nah, yang ketiga, kelemahan dari pembelajaran secara daring ini, siswa maupun mahasiswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi itu cenderung akan gagal. Nah, yang keempat, kelemahannya adalah tidak semua tempat difasilitasi dengan internet ataupun jaringan. Kelima, kelemahan dari proses pembelajaran secara daring ini kurangnya orang-orang yang mengetahui dan memiliki keterampilan dalam mengoperasikan internet. Nah, berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari proses pembelajaran secara daring. Nah, menurut Roble dan Doring 2014, ada 7 syarat pembelajaran daring ini bisa sukses. Yang pertama itu ada visi pengelolaan yang baik. Yang kedua itu ada dukungan kurikulum. Yang ketiga ada kebijakan internal. Yang keempat ada akses ke perangkat keras dan lunak. Yang kelima ada personil yang baik. Yang keenam ada dukungan teknis. Dan yang terakhir ada metode pengajaran dan asesmen yang tepat, serta komunitas yang saling mendukung.
Berikut adalah pemaparan materi tentang dampak pembelajaran daring pada dunia pendidikan. Semoga bisa menambah sedikit informasi dan juga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Ya, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang tepat, kemudian ada informasi yang mungkin saya sampaikan juga kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.